Halo, perkenalkan nama aku Putu Antawijaya. Aku merupakan salah satu mahasiswa jurusan informatika di Universitas Udayana. Sekarang aku akan menjelaskan salah satu tugas komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu perancangan jaringan untuk Universitas Udayana. Kita disuruh merancang jaringan untuk Universitas Udayana yang memiliki 3 lokasi kampus yang berbeda, yaitu di Nias, Bukit Jimbaran, dan Sudirman. Dari hal tersebut, kita harus melihat dari aspek lokasi, di mana Nias dan Sudirman berada di satu lokasi yang sama, yaitu Kota Denpasar, dan Jimbaran berada di Kabupaten Badung. Kedua lokasi ini berjarak sekitar 15 kilometeran. Dari hal ini kita dapat mengetahui kita memerlukan repeater dan juga kita mengetahui panjang kabel yang kita perlukan. Nah, masuk ke segi jumlah pengguna jaringan, kita dapat melihat saya memperkirakan Civitas Akademika berjumlah 15 ribuan dengan pembagian Nias sekitar 2 ribuan, Sudirman 4 ribuan, Bukit Jimbaran 9 ribuan. Dengan fakultas yang ada bisa dilihat di layar, dan diperkirakan pula bahwa pengguna jaringan tidak aktif bersamaan. Nah, dari 15 ribuan tersebut kita pantasnya menggunakan subnet mask /18 yaitu mempunyai usable host sekitar 16 ribuan, dimana untuk alamat network IP awal saya menggunakan 128.0.0.0. Nah, untuk /18 ini nantinya akan saya bagi lagi menjadi /19 dan /20/20, Bukit Jimbaran /19, Nias dan Sudirman /20 dengan usable hostnya yaitu 4000, dan di Bukit Jimbaran itu usable hostnya 8000-an. Nah, untuk saya juga memerlukan network IP untuk router, dimana saya menggunakan /27 dengan usable hostnya adalah 30. Jadi ini menghubungkan router ke router dan juga router ke server. Oke, untuk topologi jaringan sendiri saya menggunakan topologi yang mirip dengan mesh topologi, atau enggak saya menggunakan yang mirip dengan konsep tier milik jaringan Cisco. Nah, setidaknya ini akan membuat jaringan lebih aman dari terputusnya koneksi dan juga terjadi pembagian beban pada jaringan. Oke, mari kita lihat perancangan jaringan yang sudah saya buat di aplikasi Packet Tracker. Nah, baik, ini adalah hasil rancangan yang sudah saya buat. Oke, dan kita bisa melihat di sini ini ada Nias di bagian sini dan Sudirman di sebelah kanannya, dan ada Bukit Jimbaran di bagian bawah. Untuk di Nias sendiri saya membagi lagi jaringan awalnya. Tadi kita akan memberikan usable host 4096, kita membagi lagi menjadi 2 sehingga masing-masing sub jaringan akan tersedia 2046 dengan alamat network IP-nya adalah ini. /21 menandakan subnet masknya. Untuk di Sudirman saya membagi menjadi 4 sehingga setiap bagian ini akan mempunyai usable host 1022, dan untuk di Bukit Jimbaran saya bagi menjadi 4. Bukit Jimbaran itu saya memberikan subnet /19 yang artinya usable hostnya itu adalah 8000-an, dan saya bagi menjadi 4 sehingga setiap bagian ini mempunyai usable host 2046. Saya lihat /21 sama seperti ini /21, sedangkan ini /22 artinya dia 1022. Nah, pembagian ini bertujuan agar setiap jaringan bisa dikelola dengan lebih baik. Nah, untuk di Bukit Jimbaran sendiri saya khusus menaruh server UNUT dan juga ada server ISP yang terhubung ke satu router ini, yang saya juga mengkhususkan supaya router ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibanding router yang lainnya karena terhubung langsung ke server ISP. Setelah itu kita punya repeater di sini karena saya tadi bilang jaraknya yang lumayan jauh sekitar 15 kilometeran. Nah, untuk kabel yang saya gunakan ini kabel yang berwarna merah, ini adalah fiber dengan kecepatannya itu bisa 1000 Mbps. Jadi ini terhubung ke interface gigabit Ethernet. Sedangkan untuk yang warna hitam ini adalah kabel Cooper atau twisted pair yang terhubung ke fast Ethernet. Jadi kita bisa lihat di sini ini ada fast Ethernet yang terhubung ke, kalau kita bisa lihat switch ini ada fast Ethernet, dan kalau gigabit Ethernet itu terhubung ke kabel warna merah. Nah, untuk setiap jaringan juga saya menambahkan access point. Jadi dibandingkan kita menghubungkan jaringan dengan kabel, kita bisa menggunakan WiFi. Nah, untuk pembagian alamat IP ke setiap device yang ada, ini saya menggunakan DHCP. Jadi pembagiannya secara otomatis. Jadi misalnya 128 ini kan network IP-nya 128.032.0/21, di mana ini memiliki range 128.032.1 sampai 128.039.254. Jadi alamat IP yang bisa diberikan ke device-nya ini antara range yang tadi itu.
itu setnya menggunakan DHCP, jadi kita men-setnya langsung di router. Nah, untuk menentukan bagaimana perutaan suatu device sumber mengirim paket ke device tujuan, kita bisa menggunakan static routing. Kita klik router ini misalnya static, dan kita melihat bahwa untuk mencapai 128.048/20 network ini atau jaringan ini, kita melewati 128.064.6. Kita lihat bahwa jaringan ini adalah miliknya ini. Dan untuk menuju jaringan ini, kita melewati .6, yaitu yang ini. Kita melewati ini. Jadi untuk ke sini, dari sini ke sini dan ke sini. Karena saya memiliki dua router di sini, artinya saya bisa melewati yang ini atau saya bisa melewati yang ini. Jadi ada dua jalur. Itu adalah yang saya maksud sebagai pembagian beban. Nah, untuk menuju ke server sendiri memiliki alamat network IP yaitu 128.064.28 atau 128.064.24. Jadi untuk ke server kita bisa klik di sini. Salah satunya itu adalah ini nilai server. Jadi kita bisa melewati 64.17. Kita bisa melewati ini. Setelah itu dari sini sendiri kita lihat, kita untuk mencapai server ini kita bisa melewati 14. Jadi kita melewati ini. Jadi untuk ke server sendiri kita dari sini ke sini dan ke sini, ke sini dan ke sini. Itu adalah konsep perutaan statik. Selanjutnya kita akan melakukan testing jaringan. Untuk testing jaringan sendiri, saya mengirim pesan dari sini ke sini. Nah, kita lihat itu adalah successful. Saya besar. Oke. Misalnya dari sini ke sini itu adalah successful, dan dari sini ke sini successful juga. Dari sini ke sini successful juga, dan kita coba dari sini ke server ya. Dan ternyata successful. Dan saya juga menyeting DNS untuk server sendiri. DNS-nya adalah untuk mencapai I miss you ID. Kita bisa ketik di sini. Kita bisa ketik di sini. Kita ketik I miss you ID. Dan ya, server unit I miss you unit merespon. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi PC-nya ini sudah saya setting DNS servernya. Jadi dia akan mengalihkan pakai alamat tadi ke DNS server, yaitu DNS servernya sendiri saya setting juga server unit. Jadi dia akan ke sini untuk meminta alamat yang tadi itu, meminta alamat IP dari nama dari URL yang tadi, yaitu IMSU AC unit. Kemudian dia paketnya kembali ke PC-nya ini. Kemudian PC-nya ini akan mengambil meminta informasi halaman webnya yang tadi dikirim ke paketnya itu, seperti itu. Jadi mungkin kita coba lagi dari mana. Ya, semuanya sudah berfungsi. Ya, sudah berfungsi. Jadi ini testingnya sudah berhasil. Nah, untuk rancangan biaya sendiri, ini adalah hasil rancangan biayanya dengan totalnya itu 2,5 miliar. Dan ini adalah device-device yang digunakan. Dan sekian dari hasil pemaparan tugas saya. Jika memang ada kesalahan, saya mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.